Salam kasih dan damai Tuhan Allah menyertai dan melindungi kita semua. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 tentang mobilitas sosial dan perubahan sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah pergerakan atau perubahan sosial individu atau kelompok dalam struktur sosial suatu masyarakat. Yang pertama, ini bisa meliputi perubahan status, peran, atau kedudukan sosial. Yang kedua, mobilitas sosial dapat bersifat vertikal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial, di antaranya pendidikan yang lebih tinggi seringkali membuka peluang. Yang kedua, ekonomi. Kemampuan finansial memungkinkan individu atau keluarga. Yang ketiga, perubahan sosial dan ekonomi. Perkembangan masyarakat dan ekonomi juga menciptakan peluang. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Program sosial atau kebijakan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah. Mobilitas sosial penting dalam memahami dinamika masyarakat. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah transformasi atau pergeseran dalam struktur dan pola kehidupan. Perubahan ini terjadi seiring waktu dan bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Oke, selanjutnya adalah tentang perubahan sosial dapat bersifat 1. Lambat dan 2. Cepat. Lambat evolusi. Perubahan terjadi secara perlahan seperti perubahan adat istiadat atau kebiasaan hidup. Yang kedua, cepat revolusi. Perubahan terjadi secara mendadak dan signifikan. Revolusi politik. Beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial antara lain. Yang pertama, teknologi. Inovasi teknologi bisa merubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja. Yang kedua, kebudayaan. Kontak dengan kebudayaan lain bisa membawa perubahan. 3. Kebijakan. Kebijakan pemerintah. Peraturan atau program yang diterapkan pemerintah dapat memengaruhi struktur sosial. Yang keempat, lingkungan alam. Bencana alam atau perubahan iklim dapat menyebabkan pergeseran dalam struktur masyarakat. Teori yang menjelaskan mobilitas sosial antara lain teori fungsionalisme, yang kedua teori konflik yang dipopulerkan oleh Karl Marx melihat mobilitas sosial dan interaksi sehari-hari. Yang ketiga, interaksionisme simbolik. Teori ini menyoroti pentingnya makna sosial dan interaksi sehari-hari. Yang keempat, tentang teori struktural. Teori struktural menganggap bahwa mobilitas sosial dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Yang kelima, teori mobilitas status. Teori mobilitas status. Teori ini yang diperkenalkan oleh Petrim Sorokin menjelaskan bahwa mobilitas sosial dapat bersifat vertikal. Yang keenam, teori mobilitas sosial struktural dan individual. Teori mobilitas sosial struktural dan individual. Menurut teori ini, mobilitas dapat jadi dalam kedua bentuk. Jadi itu penjelasan materi tentang ilmu sosial dasar, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.